Ustaz. Taib, uhayyikum tahiyyatan salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan siha wal afiyah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ushidukum bi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyukur kita siang yang luar biasa nikmat ya, setelah melaksanakan sholat Jumat. Tentunya yang tidak sedang berpuasa santap siang merasakan nikmat Jum'ah barokah. Ada yang dapat susu, ada yang dapat minyak goreng tadi, luar biasa. Banyak jamaah yang terlihat senang dengan makanan-makanan yang belum matang, termasuk minyak goreng. Kemudian juga kita lanjutkan membaca Al-Quran dan alhamdulillah kita mengkaji apa yang menjadi bagian dari aktivitas kita di STI Muhammadiyah Jakarta. Maka sekali lagi kita bersyukur dengan Masya Allah titipkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kita terus bisa menjaga silaturahim, menjaga kesehatan dalam mengeksploitasi kemanfaatan umat dan pencerahan-pencerahan agar kemudian kita terus bisa mendapatkan kesempatan memperpanjang umur dan membuat banyak aktivitas kemanfaatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ayahanda, bunda, bapak ibu, para dosen dan para pegawai di Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta, para pimpinan dan seluruh yang hadir, para pegawai dan karyawan. Yang mohon maaf, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Abdul Rahman, saya izin share screen ya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah kelihatan? Sudah Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Amanah yang disampaikan sungguh-sungguh luar biasa, mengingatkan kita pada kemanfaatan dan kedekatan kita yang tidak boleh sedikit pun jauh dari Sang Pencipta. Maka kami ucapkan selamat milad teruntuk STI Muhammadiyah Jakarta ke-39 tahun, yang syukur alhamdulillah ini saya melihat logonya terpana ya, manis, dilihatnya manis ya, nggak ada bosan-bosannya lihat logo 39 STI Muhammadiyah ini ya. Bukan logo halal ya, Cat ya? Iya. Kalau yang ini memang manis dan enak dilihat, mungkin Bapak Ibu yang belum melihat logo itu ya, menatap, ada baiknya menatap dan melihat. Kalau saya pribadi, sejak saya mendapatkan ini sampai tadi Jumatan juga masih senang aja melihatnya, enak saja mata melihatnya. Maka mudah-mudahan di umur yang ke-39 ini Allah berikan tambah keberkahan dan kemanfaatan teruntuk STI Muhammadiyah Jakarta dan tentunya kita Sivitas Akademika di lingkungan STI Muhammadiyah Jakarta, baik para dosen, pegawai dan karyawan di lingkungan STI Muhammadiyah Jakarta. Halo Ustaz Haji Abdul Rahman LCMA yang sudah mempersilahkan sebagai moderator, mudah-mudahan sehat walafiat. Tadi banyak guru-guru kita, orang tua kita, para dosen yang saling membetulkan bacaan Quran. Ini luar biasa nih. Kita termasuk saya Sabtu pagi ya dengan Bu Ketua juga. Kalau ada yang salah, saya tidak melihat atau yang lain, itu ingin sekali kita saling membetulkan. Ini budaya yang luar biasa,
budaya yang sangat baik dan positif, ya. Sehingga kadang-kadang kita baca U tapi ternyata H. Kadang-kadang kita bilang itu adalah kasrah, ternyata itu doma, dan seterusnya. Alhamdulillah ini mendapatkan satu kenikmatan luar biasa. Saya pribadi merasakannya karena saya punya kelompok itu HMQ namanya, Halakoh Muzakarah Quran, yang sejak mondok sampai sekarang ya masih ada 10 orang dari 350 orang, itu masih ada 10 orang yang masih aktif di forum itu meskipun lewat Zoom. Nah, ini artinya di sini saya mendapatkan kenikmatan kembali. Terima kasih kepada STI Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih man lam yashkurillah lam yashkurinnas. Bagaimana kita mau bisa bersyukur kepada Allah kalau kemudian tidak mampu berterima kasih kepada sesama? Maka mudah-mudahan semuanya Allah limpahkan keberkahan. Dan amanah ini yang disampaikan kepada kami adalah bertepatan dengan Milad STI Muhammadiyah Jakarta. Itu saya juga mendapatkan logo dan tema yang luar biasa, ya. Di dalam beberapa banner saya perhatikan broadcast. Kebetulan alhamdulillah saya juga berteman dengan STI Muhammadiyah di dunia maya dan tatap maya, ya. Kenapa saya bilang dunia maya dan tatap maya? Kalau di dunia real, alhamdulillah setiap Selasa kita ketemu di kampus, ketemu Pak Lutfi, ketemu Pak Heri, ketemu Pak Haji Rama, ya, dengan senyumnya dan seterusnya, ketemu Pak Edison dan seterusnya. Tapi di dunia maya dan tatap maya saya perhatikan sudah mulai banyak ucapan-ucapan untuk STI Muhammadiyah yang ke-39, dan tema ini berseliweran di dunia maya dan tatap maya, yaitu terciptanya mahasiswa berjiwa entrepreneurship yang islami dalam era society 5.0, ya, alhamdulillah. Ini artinya bersyukur bahwa dari era 4.0 hari ini kita bicara era yang sudah 5.0. Ini artinya 5.0 ini kemarin kita bahas beberapa terkait 4.0, tapi Jumat berkah ini pertengahan Sya'ban menuju Ramadan ini kita sama-sama terkait dengan 5.0. Insya Allah kan saya bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah aspek sikap mahasiswa yang entrepreneurship. Yang kedua nanti adalah wawasan yang terkait dengan fikih, ya. Kalau pemahaman berarti tentang kefikihan, ya. Maka dalam aspek sikap mahasiswa yang entrepreneurship, sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana terciptanya mahasiswa kita yang berjiwa entrepreneurship, yang islami, ya, dalam era society 5.0 ini. Bisa kita lihat ada beberapa kata kunci di sini adalah mahasiswa yang berjiwa entrepreneurship, yang kedua adalah yang islami, ya. Maka saya sesuai tema saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah jiwa entrepreneurship, ya. Yang kedua saya bagi menjadi sesuatu yang islami dalam entrepreneurship, ya. Yang pertama aspek sikap mahasiswa entrepreneurship, ya. Itu bisa kita lihat mahasiswa kita ini kita ajak untuk kemudian terus berpikir. Berkemajuan sudah pasti karena Muhammadiyah mendorong itu. Memberikan pencerahan sudah tentu karena di sanalah fungsi dakwah Muhammadiyah. Akan tetapi memang dalam beberapa titik
mahasiswa STI Muhammadiyah Jakarta ini selain kemudian memberikan pencerahan, memberikan pembaharuan, mencerahkan sesama teman, mendorong aktivitas-aktivitas kemanfaatan, tentunya juga ada sisi wasatiyah yang sering kali kita artikan dengan moderasi ya. Moderasi dalam beragama sudah sering kita dengar ya, moderasi beragama. Tapi ini kemudian kita bisa fokus kepada moderasi dalam entrepreneurship. Saya mohon maaf lahir batin kalau mau ke kampus itu pulangnya pasti ngelewatin banyak tukang sate ya. Ada sate Madura banyak ya kan, di Fatal Senayan itu, atau di Palmerah itu banyak pinggir jalan, sampai tukang sate yang tidak bertuan, jadi ada gerobaknya doang, itu dipikul orangnya nggak ada ya kan. Sampai sate-sate yang aneh ya, ada sate Taichan, ada sate Scooby-Doo dan seterusnya ya. Saya pikir ketika kita punya sisi wasatiyah ya, moderasi dalam entrepreneurship ini penting sekali, sehingga teman-teman mahasiswa ini tidak kemudian menatap sebelah mata ya, satu kesempatan di depannya ya, orang lain sebelah kirinya dan orang lain di sebelah kanannya. Bahkan seringkali Muhammadiyah lewat peran dakwanya itu mendengungkan moderasi dalam wasatiyah. Kita bisa lihat misalnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Maka sebaik-baik umat ini khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik dia adalah menjadi penengah. Ya, penengah ini akhirnya menjadi wasatiyah atau kita kenal dengan moderasi ya, entrepreneurship. Satu ketika ada tetangga kita yang kurang lebih ada di depan gang ya, kalau saya pernah hitung itu ada 51 rumah. Dia juga beli handphone dari tukang ojek yang belakangan kemudian di BAP ya. Karena ternyata handphone itu ternyata bukan punya tukang ojek, tapi punya hasil begal, rampasan. Nah, saya pikir ini juga penting juga. Wasatiyah itu sehingga menarik pada benang aslinya, mengetahui hakikat permasalahan dan kemanfaatan dan kewajiban. Ya, ketika kita membeli sesuatu dan seterusnya, atau kita menjual sesuatu dan seterusnya, nah teman-teman ini kemudian ketika sudah masuk pada ranah entrepreneurship, maka dia harus bermoderasi. Yang kedua, non-diskriminasi sosial. Mohon maaf lahir batin, saya orang Betawi. Kelemahan orang Betawi itu mohon maaf lahir batin. Kalau lagi banyak uang, ya kan, itu tukang-tukang sate di pinggir jalan, tukang lontong, kemudian tukang nasi uduk, itu suka disuruh pulang sama mereka-mereka yang dapat gusuran. Pulang, gitu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, luar biasa. Bahkan 2 kali lipat dibayar, suruh pulang. Tapi kalau sudah sebulan 2 bulan itu kemudian mohon maaf sudah tidak lagi punya uang, akhirnya dia ngutang di warung. Begitupun dalam entrepreneurship ya, tidak melihat diskriminasi. Terkadang kalau orang Betawi itu maunya kumpulnya Betawi aja. Padahal di sana banyak sesuatu yang luar biasa kalau kita ungkap ya kan, kemanfaatan ya, bagaimana kemudian entrepreneurship ini dibangun oleh orang-orang seberang. Saya perhatikan dulu cuma ember ya, bermodalkan ember, kemudian embernya ini jadi bak ya kan, dari jadi bak kemudian ada beberapa besi ya kan yang didorong-dorong, dan pelan-pelan dia punya toko yang dia ngontrak. Dan 2 bulan yang lalu ya saya perhatikan ketika belakangan dia sudah tidak ngontrak lagi, ternyata pindah karena memang petakan itu dijual. Nah ini kan saya lihat
penting juga setelah moderasi adalah non diskriminasi sosial. Maka menjadi entrepreneurship maka tidak boleh diskriminasi ya. Kalau makanya Al-Baqarah 282 itu selalu mengajarkan kita tentang antak tubuh ya, penulisan dalam berbagai aktivitas entrepreneurship. Selanjutnya tidak menyampaikan hal yang tidak diketahui. Maka sikap ya, ini kan hal-hal terkait ya yang harus dijaga oleh mahasiswa adalah tidak menyampaikan hal yang tidak diketahui. Kalau memang itu barangnya adalah KW, maka dia harus dibilang KW ya, tidak masuk semi ori, tetap dia KW ya. Kenapa? Karena kemudian yang dia paham, yang dia tahu adalah itu adalah sesuatu yang KW, bukan yang ori. Nah, di sini saya rasa penting untuk menyampaikan sesuatu, ya kan, itu disampaikan pada sesuatu yang dia paham saja. Maka mahasiswa, ya kan, yang kemudian saya bilang di awal tadi, ya, di awal itu kan aspek sikap mahasiswa entrepreneurship adalah tidak menyampaikan hal yang tidak diketahui, ya, karena dia akan menjadi hoax, ya, menjadi sesuatu yang akhirnya yahtamilul kadhib, ya, sesuatu yang terindikasikan bohong, ya, dusta dan hoax. Beberapa orang akan terkesima dengan begal, dengan maling yang masuk masjid kemudian memperhatikan karpet, ya kan, memperhatikan lampu dan seterusnya, yang menurut sebagian orang sedang memperhatikan CCTV ya, atau memperhatikan mau ganti karpet, tapi ternyata memang sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Itu artinya bahwa seseorang kemudian akan menjadi baik kalau terindikasikan pada tempat yang baik. Ya, seseorang yang baik akan terindikasikan tidak baik kalau kemudian terindikasi tidak baik. Ya. Misalnya Pak Oman tiba-tiba motornya ada di Melawai, ya kan? Wah, ini motor Pak Oman nih, ya kan? Padahal Pak Oman lagi di kampus, ya kan? Maka posisi yang tidak baik itu mengindikasikan. Maka tidaklah menyampaikan hal yang tidak diketahui. Yang selanjutnya adalah ada uswah, ya, ada uswah dalam segala tingkah laku dan gerak. Kita tahu bahwa dalam terminologi agama Islam ada disebutkan Rasul, kalau mau menjadi pedagang ya seperti Rasul lah berdagang. Maka Rasul kemudian memberikan gambaran kepada kita, ya, at-tajirus shadiqul amin fil jannah, bahwa seseorang yang kemudian dia berdagang dan dia jujur, maka dia pastinya ganjarannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan al-alim, ya, tidak disebutkan seseorang pengajar, tidak disebutkan dokter yang baik, tidak, tapi disebutkan adalah seorang yang entrepreneurship, ya kan, dan dia menjaga nilai-nilai itu. Aspek entrepreneur tadi, kalau terminologi kita agama Islam, akhlak, ya, khuluqiyat, ya, sesuatu yang membungkus entrepreneurship menjadi baik, maka itu disebut sebagai tingkah laku, gerak dan akhlak, ya. Maka dia menjadi uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah berarti satu figur dalam entrepreneurship. Kemudian tidak merasa yang paling benar, ya. Tentunya kita juga sudah beberapa di antara kita melaksanakan hal ini, ya. Dulu menjadi pedagang misalnya, kita akan merasa bahwa kita akan menjadikan ini satu profit yang luar biasa. Tapi toh kemudian banyak juga yang akhirnya gulung tikar, ya. Belakangan teman-teman kita mulai tersenyum, ya kan, jamaah kita mulai tersenyum karena syukur alhamdulillah beberapa bulan ini, ya, bulan Maret ini itu banyak sekali jamaah kita yang kembali pede untuk berangkat ke Baitullah, karena memang tidak lagi ada
karantina dan tidak ada lagi juga PCR dan isolasi mandiri dan seterusnya. Ini juga kita bisa melaksanakan itu ketika kita merasa tidak paling benar. Ya, kita merasa benar harus, tapi merasa yang paling benar itu tidak dibenarkan dalam konteks sikap seorang entrepreneurship. Ya. Kemudian lemah lembut ya. Karena objek entrepreneur ini adalah sesuatu yang lemah lembut ya. Seringkali kita terpukau dengan ajakan ya. Kalau di handphone kita ini seringkali kita mendapati handphone kita itu masuk broadcast banyak ya. Itu kan pakai aplikasi di WhatsApp dan seterusnya. Itu ada kata-kata yang kemudian memang kita terbuai ya. Ada kata-kata yang baik ya. Contoh misalnya hari ini beberapa ibu-ibu ya, ada 5 orang tadi bertanya tentang minyak goreng ya. Kemudian saya tunjukkan ya, ternyata di situ habis ya. Ternyata begitu. Ini ada broadcast lagi Ustaz ya kan. Wow, broadcast itu luar biasa kalau dibaca, itu menggoda. Tapi begitu kita perhatikan, ini kok nggak jelas broadcastnya. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang kita sampaikan memang ada saatnya, bahwa objek entrepreneur itu memang harus dengan kelembutan. Rasul selalu mengabarkan ini barang cacat dengan wirasyatain ya, ada jahitan 2 digambarkan oleh Rasul. Barang ini tidak bagus karena memang ada 2 jahitan. Hanya saya rasa ada satu hal yang perlu teman-teman mahasiswa kita itu terus menjadi lemah lembut dalam objek entrepreneurship. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah aspek pengetahuan, atau kita kenal aspek pengetahuan ini adalah fikih ya. Maka saya kemudian menganalogikan ini dengan fikih entrepreneurship ya. Sebetulnya tidak ada istilah fikih entrepreneurship, tidak ada. Hanya saja kemudian saya pikir ketika aspek pengetahuan itu, maka dalam terminologi entrepreneur yang Islami adalah memiliki satu pemahaman kehidupan yang baik. Maka kita mengenal istilah fikih. Maka fikih secara literasi adalah al-fikhu huwal fahmu. Fikih itu adalah satu pemahaman. Ya, maka fikih adalah suatu pengetahuan. Maka mahasiswa yang ada di kita, di STI Muhammadiyah Jakarta ini, untuk terciptanya mahasiswa yang berjiwa entrepreneurship, yang Islami, ya, berjiwa entrepreneurship dan yang Islami, maka aspek pengetahuan ini sangat urgent untuk kemudian diusung. Aspek ini kemudian akan sangat penting untuk mahasiswa kita bisa menggali lebih dalam, karena al-fiqhu wal fahmu, bahwa aspek pemahaman itu, aspek pengetahuan itu adalah aspek fikih. Semakin kita memahami sesuatu, maka kita sedang berfikih. Maka semakin faham mahasiswa kita tentang jiwa entrepreneurship yang berdasarkan Islami, maka sesungguhnya akan penting untuk melihat mereka memahami dan mengetahui ya fikih entrepreneurship atau aspek-aspek pengetahuan ya. Ada ilmu tentang entrepreneurship ya, tentunya banyak sekali diperbincangkan di kelas-kelas ya. Ada kewirausahaan ya kan. Ada satu mahasiswa yang kemudian saya ketemu di GBK ya. Jualannya ringan-ringan saja, minuman itu ada di depan Masjid Al-Bina. Yang mahasiswa kita sudah lulus ya, sambil iseng dia sholat Jumat ya kan, kemudian dia juga membawa beberapa minuman ya, minumannya itu segar-segar saya perhatikan, dan ada yang saya lihat ada Cibugari dalamnya. Cibugari itu kalau tidak salah saya pernah ke Cibubur, itu hasil dari anak Cibubur yang kemudian susu sapi dibuat seperti yogurt ya. Seperti kalau kita tuh Yakul ya, mungkin gitu. Kira-kira demikian. Nah, ini ilmu tentang entrepreneurship ya, ada kewirausahaan dan seterusnya.
Kedua ya, ketentuan syarat tentang entrepreneurship. Nah, anak-anak kita, mahasiswa kita itu harus paham betul ketentuan syarat tentang entrepreneurship. Ada kaidah yang sering kali dijadikan bahan ujian oleh seorang penguji, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi terkait entrepreneurship. Saya perhatikan misalnya kaidah fikih yang terkait dengan entrepreneurship. Al-aslu fil muamalat al-ibaah. Legalitas dasar dalam hal entrepreneurship adalah kebolehan, ya, mubah. Mubah itu berarti boleh, diperkenankan. Illa ayyadulad dalil ala tahrimihi. Kecuali nanti ada legal standing yang kemudian merujuk itu bahwa sesuatu itu dinasakh, sesuatu itu dihapus hukumnya, ternyata ada hukum yang baru dan itu kemudian mengindikasikan keharamannya. Jadi bicara entrepreneurship betulnya sesungguhnya seluruh aspeknya boleh, tapi memahami ketentuan syarat tentang entrepreneurship itu satu keharusan. Beberapa kali kita beli pulsa di tukang-tukang HP itu, ya ada orang komplain bahwa ini kok dijual di sini, itu handphone saya, gitu. Seorang yang memang berdomisili di tempat itu, yang memang bertuliskan adalah katakan Cantik Seluler, menjual dan membeli handphone bekas, yang tugas dia hanya membeli dan menjual. Akan tetapi kemudian mengidentifikasi itu adalah HP gadean, itu adalah HP yang lain dengan kasus-kasus yang lain, itu bukan pada ranah tukang HP di counter, ya. Tugas dia adalah sesuai tulisan dia, menjual dan membeli. Ya, menjual apa yang dia punya dan membeli orang kalau butuh HP. Maka ada dua hukum yang bermain di situ. Satu adalah kewajiban kita, ya kan? Yang kedua adalah hak-hak orang lain. Maka ketika ada hak-hak yang dituntut dari proses jual beli, ketika tidak ada transparansi, maka jual beli tersebut menjadi batal, ya, demi hukum. Kemudian ada dalil entrepreneurship dalam syarah secara terinci, ya. Katakan ada ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dirincikan bagaimana kita berentrepreneurship dengan hikmah, ya. Karena memang yang dijual mungkin hikmah, ya, jasa. Ya, ketika jasa yang diusung, maka dia harus dengan hikmah, ya kan? Namanya juga jasa. Beda lagi kemudian sesuatu yang pasti, ya, wajadilhum billati ahsan. Misalnya kita berjualan barang, ya, maka harga tidak akan bisa dibohongi. Ketika harga itu menyemat pada satu barang, ya, semakin murah maka kualitasnya semakin jauh dari harapan. Kemudian ada hal yang wajib dilakukan dan ada hal yang mesti dihindari, ya. Konteksnya bahwa seorang yang berentrepreneurship, ya, mahasiswa ini harus memilah dan memilih, ya, mana yang wajib dilakukan, mana yang harus dihindari. Pada konteks-konteks ini kita mengenal abu-abu dalam entrepreneurship, ya. Di beberapa pertemuan, ya, pada filsafat etika bisnis di pasca sarjana di Sivitas Akademika tercinta kita, STIM Muhammadiyah, seringkali kita membahas jargon ini, ya. Kalau bicara yang wajib dilakukan itu sudah clear. Bicara tentang yang mesti dihindari itu sudah clear. Tapi di antara keduanya ini agak repot, ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tengah-tengah, tidak halal tidak haram, itu umuran mustabihat, ya, abu-abu dalam konteks entrepreneurship. Dan agama kemudian, etika kemudian mendorong kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, ini. Kemudian mahasiswa kemudian diberikan ketajaman, ya kan, dalam memberikan pandangan,
ya, pengetahuan mahasiswa terkait entrepreneurship yang ya Islami. Ya, ketajaman ini memberikan satu motivasi tersendiri bahwa seorang yang entrepreneur maka dia adalah sedang memegang kunci surga. Seorang yang entrepreneur sebetulnya dia bukan hanya sedang berdagang, tapi sedang kemudian beribadah, menunaikan hak-hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keriduan-keriduan yang lahir dari proses transaksi atau entrepreneurship misalnya, maka seorang yang entrepreneur seyogianya itu diridhoi oleh banyak customernya. Contoh misalnya ya ada ketajaman pandangan. Seringkali di kelas itu kalau kita berdiskusi dengan teman-teman, bahkan ada satu organisasi yang seringkali mengirimkan ya anggotanya itu ke Bangkok, ya kan, ke Jepang, kemudian belakangan juga Eropa ya, ada yang ke Paris ya kan, ada yang ke Jerman dan seterusnya. Saya tanya begini, ini terkait pemahaman, termasuk teman-teman di kelas ketika filsafat etika bisnis ya kita bahas ini. Sunnah, apa itu sunnah ya kan? Seringkali sunnah itu diartikan dengan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau itu bukan sunnah, tapi itu adalah hukum sunnah. Jadi beda antara sunnah dengan hukum sunnah. Ya seringkali jawaban dari pertanyaan kami ya kan, itu seringkali disebut bahwa sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Oh tidak, ya. Itu hukum sunnah. Kalau sunnahnya adalah menjalankan apa yang Rasul sampaikan. Rasul ketika berdagang, Rasul ketika menjadi entrepreneur, itu nggak perlu ditanya, ya kan. Bahkan Rasul kemudian banyak terngiang oleh Khadijah, ya kan, karena memang sebegitu banyak hartanya yang kemudian dijadikan satu pijakan untuk menguatkan dakwah-dakwah yang beliau sampaikan kepada umat. Nah, ini maka berbeda antara sunnah dengan hukum sunnah. Kemudian perbuatan ya mahasiswa kita yang dipandang cakap, ya ini kan sesuai etika, ya kan. Dipandang baik, maka itu menyemat pada aktivitas kita. Sering kali kita kalau di kelas itu azan isya, atau azan maghrib, ya kan. Yang belum melaksanakan aktivitas salat, maka salatlah, ya kan. Itu jauh lebih baik. Ya kan, maka ketika kita memulai yang belum sholat pak, ya sholat aja dulu, ya kan, karena sholat itu termasuk perbuatan yang dipandang cakap, ya. Bagaimana mungkin nanti tentunya anak-anak kita di STI Muhammadiyah Jakarta ketika dia masuk pada dunia perbankan, ya dunia real, maka ketika dia ada di BCA, ya kan, maka kemudian dia sedang menjadi kiai ya di BCA tersebut karena memang STI Muhammadiyah Jakarta. Maka ketika azan zuhur, asar dan seterusnya, yang akan didorong-dorong adalah anak-anak STI Muhammadiyah Jakarta. Jadi imam, gitu kan. Begitupun yang wanitanya tentunya akan banyak dimintai pertanyaan-pertanyaan, ya, diajak ngobrol terkait dengan kantor dan keagamaan. Nah, kemudian entrepreneurship dalam arti khusus ya tidak hanya menggugurkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggungan, akan tetapi ini nilai ibadah yang akhirnya tadi membawa kepada kunci surga, bahwa seseorang yang sukses dalam entrepreneurship dan dia jujur baik, maka tentunya dia mendapatkan tempat khusus di sisi Allah dan Rasulnya. Ini tadi metodologi yang tertentu ya. Sekarang ada beberapa orang melaksanakan aktivitas entrepreneur braille. Ada pengajian di dekat Parung itu jamaahnya mereka yang buta-buta ya, tidak bisa melihat. Anehnya datangnya jauh-jauh ada yang dari Tambun, ada yang dari BSD,
ada yang dari Kapuk, ada yang dari pinggir Tanjung Pasir, yang rata-rata mohon maaf memang mereka nggak bisa melihat, datang dengan angkot dan ojeknya. Tapi mereka itu kemudian ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa sendal, ada yang macam-macam. Dan anehnya setiap pengajian itu sebulan sekali itu barang bawaannya habis. Jadi mereka ketika pulang lenggang kaku, dibeli sama temennya yang datang. Ini kan luar biasa, entrepreneurship dalam metode tertentu. Ini hampir sama dengan tadi, ya kan? Media tertentu sekarang ya luar biasa, ya Twitter, kemudian YouTube, ya kan? Media tertentu ini mungkin ya, saya tadi ketika nulis ini, ngetik ini terbesit oleh saya. Mudah-mudahan nanti Pak Muhammad Rizal bisa dipanggil oleh Deddy Corbuzier, ya kan, dalam podcastnya, ya kan, sehingga teman-teman bisa ikut tuh ke Deddy Corbuzier, ya kan. Kita tahu bahwa podcast Deddy Corbuzier ini juga cukup melesat ya, dan kalau kita dengan media tertentu, saya rasa juga nilai-nilai keislaman, ya kan, kemudian hal-hal terkait kemuhammadiyahan dan hal-hal terkait STI Muhammadiyah Jakarta, ya kan, itu saya rasa akan baik ya. Juga bagus ke depan kalau kemudian ada podcast terkait entrepreneurship ya. Apalagi ini mau Ramadan ya, banyak sekali diangkat bekerja tanpa lelah, ya kan, puasa tidak membuat orang itu kemudian tidak berkarya dan seterusnya. Saya rasa ini bagus juga kalau kemudian entrepreneurship digunakan dalam media tertentu ya. Kita sudah punya channel YouTube, ya kan, STI Muhammadiyah. Itu kalau dioptimalkan luar biasa ya, apalagi sekarang sudah bisa live streaming, ya kan. Live streamingnya tentunya teman-teman kan banyak tuh melakukan aktivitas kegiatan, saya perhatikan. Ada yang bagi-bagi nasi di jalanan, ya kan, ketika Jumat Berkah. Ada yang santunan anak yatim, ya. Ada yang lomba azan, ya. Itu menjelang Ramadan saya perhatikan. Nah, ini kan juga sebetulnya kalau ini di entrepreneurship itu dengan media tertentu, saya rasa akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Dengan orang tertentu tadi ya. Di kita juga banyak beberapa YouTuber yang sudah luar biasa. Ada Pak Jirama yang setiap acara itu streaming ya, live beliau itu juga bisa dikaitkan dengan entrepreneurship secara khusus ya. Memahami materi entrepreneurship tadi diantaranya memahami kondisi dan lingkungan ya, di mana kondisi dan lingkungan entrepreneurship, dengan siapa kita ya, dan bagaimana. Tentunya akan beda kita ketika berinteraksi dengan teman-teman di Minangkabau dengan teman-teman yang misalnya di daerah PIK ya. Itu beberapa kan mereka juga ternyata juga bagian dari kita ya. Menggunakan bahasa yang bisa dimengerti ya. Peralihan entrepreneur juga sekarang beralih ke tempat-tempat kerumunan seperti majelis taklim dan seterusnya. Di pasar dengan waktu tertentu dan di majelis taklim dengan waktu tertentu. Ya. Bahkan sekarang sudah ada yang jual madu, ya kan, madu asli, ya kan, di beberapa majelis saya perhatikan. Kalau minyak goreng juga sudah banyak yang jual ya di majelis-majelis. Itu artinya bahwa menggunakan bahasa yang dimengerti oleh seorang entrepreneur ini luar biasa ya. Bertindak sesuai pesan yang disampaikan, ini artinya maksudnya pesan-pesan kebaikan ya, ketika berkomunitas ya kan. Tentunya kalau kita mau berentrepreneurship, maka kita harus punya satu perkumpulan untuk kemudian memberikan watawasabil haqi watawasabil sabr. Tidak melakukan kebohongan guna kepentingan entrepreneurship ya, karena sekali, dua kali dan seterusnya akan membuat sesuatu tidak baik. Karena tadi kita butuh uswah ya, butuh figur ya.
tidak mencaci maki, merendahkan, ya, itu agama, sistem, hal-hal terkait lainnya yang memang mohon maaf ya bukan pada entrepreneurs yang Islami, ya. Kita pahami di sini bahwa entrepreneur Islami ini bukannya dia satu ajaran, bukan sekte, bukan kepercayaan, tapi dia sistem yang kemudian bisa diadopsi oleh siapa saja, baik itu Islam maupun non-Islam. Di kelas kita pernah ketemu 1-2 orang yang non-Muslim, tapi mereka tertarik untuk mendengar bacaan Quran, karena biasa kita mengawali itu sebelum aktivitas perkuliahan. Ya, ada yang membaca 1-2 ayat mahasiswa itu, ya kan, sebelum kita mulai perkuliahan. Yang akhirnya memberikan daya tarik tersendiri, ya kan, kepada mereka-mereka yang non-Muslim. Ya, seingat saya ada 3 yang sudah menyatakan interest dengan Islam, ya kan, karena memang sering kali awal kuliah itu dibacakan Al-Quran. Ini artinya bahwa sekali lagi entrepreneurship, ya kan, yang berjiwa entrepreneurship dalam yang Islami itu sistem yang kemudian bukan sebagai sekte, sebagai ajaran, ya, tapi bukan kepercayaan, tapi adalah sistem yang bisa kita gunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Tidak menggunakan kata kasar, jelas ya. Sekarang banyak sekali orang merendahkan, ya kan, guna tercapai apa yang dia mau. Tegas, ya ini penting nih untuk mahasiswa STI Muhammadiyah Jakarta yang terciptanya mahasiswa yang berjiwa entrepreneurship yang Islami, maka dia harus tegas terhadap hukum yang disepakati. Ya, kalau terminologi filsafat etika bisnisnya adalah al-muttafaq alaih, ya, atau al-mujma alaih, sesuatu yang disepakati, ya. Yang kedua, kalau tadi tegas, kalau yang kedua ini adalah menghormati hukum yang diperselisihkan. Artinya menghormati pandangan-pandangan lain terkait entrepreneur, ya kan, yang kemudian ini diperselisihkan. Ini mukhtalafi, ya, mukhtalafi. Dan disinilah kemudian kita bisa menentukan ada proses penegasan pada hal-hal yang terkait sudah pasti, yang disepakati, dan menghormati hukum-hukum yang diperselisihkan. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan ahsanal jaza. Innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Sekali lagi terima kasih. Selamat ulang tahun, selamat milad. Ya, selamat menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. STI Muhammadiyah Jakarta yang ke-39. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang sedang mendengarkan dan yang lainnya mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari STI Muhammadiyah Jakarta. Sekian, Ustaz Abdul Rahman, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Lillahi fisabilil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Ahmadi Rojali SMA atas penjelasannya tentang tema yang diusung pada tahun ini. Mudah-mudahan jadi usia yang semakin meranjak, lebih dewasa lagi, lebih matang, kampus kita tercinta bisa menciptakan generasi-generasi yang entrepreneurship, kemudian juga yang lebih penting adalah yang senantiasa berbasis berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diusung oleh organisasi yang kita cintai ini, yaitu Muhammadiyah, yang senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu semua, masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan 1 atau 2 orang. boleh Pak Haji? Silakan Pak Dokter. Iya, ya saya hanya bisa Pakai modal apa Ji?
Sinyalnya nggak ada, tuh punya Sinyalnya Pak Dokter. Dengan nggak punya masalah gitu, haji itu bandar itu tuh. Orang Tambun berisik ah. Kadang-kadang kita melihat orang melihat seseorang entrepreneur itu bukan terjadi seketika pakai. Artinya seorang entrepreneur itu dibangun dengan ketidaksadaran sebenarnya. Ada timbul seketika jiwa entrepreneur itu membangun. Kenapa Pak Ustadz? Karena saya dari awal membangun entrepreneur ini banyak di mahasiswa kita ajak. Karena mahasiswa kita ini didoktrin dengan kerja. Ya, tadi tidak membangun jiwa entrepreneur. Saya tanya sama mahasiswa saya yang saya meneliti tempat saya, ayo kita bangun jiwa entrepreneur Anda untuk bisa melakukan usaha dan usaha. Banyak mahasiswa kita yang tidak bekerja, tapi saya sarankan supaya mereka itu bisa membangun jiwa entrepreneur. Di situ ada dua faktor Pak Kiai. Ada yang tidak bakat usaha dan ada yang bakat usaha. Ternyata banyak yang tidak bakat usaha, bakatnya bekerja dan bekerja. Ya. Kemudian ada salah satu universitas Indonesia yang meneliti di tempat saya. Ya, lalu ada mahasiswa IRC yang meneliti di tempat saya. Yang ditelitinya bukannya membangun usahanya gitu, bukan usaha yang maju, tapi meneliti sejauh mana jiwa entrepreneur itu, Ustaz. Kadang-kadang coba kita lihat mahasiswa kita sejauh mana entrepreneur membangun mahasiswa itu. Kadang-kadang yang diteliti itu perusahaannya kecil gitu, tapi nggak meneliti tentang semangat jiwa entrepreneur itu Pak Kiai. Kan Rasulullah aja dari kecil sudah ditempa dengan ini ya Pak Kiai ya, dengan entrepreneur ya Pak Kiai ya, kalau nggak salah ya, masih kecil dia ditempa. Saya sudah memberikan kepada mahasiswa saya yang khusus yang belajar entrepreneur sama saya. Saya sudah mendapatkan kalau Anda ingin sukses bukan bekerja, saya bilang. Kalau Anda ingin sukses, ayo kita usaha dan menjadi usaha. Ada kasus ada 5 mahasiswa kita yang tidak ada bakat usaha. Dia sudah dipecat di PT Ancol, kedua dia dipecat dari pandemi, kemudian mereka belajar usaha sama saya, belajar yang tadinya tidak berbakat usaha, kemudian melihat saya usaha, akhirnya timbul bakat wirausaha. Jadi membangun wirausaha itu bukan dengan teori Pak Kiai, membangun wirausaha itu dengan praktek langsung. Jadi melihat orang berhasil itu dia kaget, kok kamu bisa gitu loh. Itulah yang membuat timbulnya jiwa entrepreneur gitu. Kemudian dia ada teori sejarah Islam, kita panggil seorang Abdurrahman bin Auf yang seorang pengusaha. Dia bisa menjadi entrepreneur yang terkaya di zamannya gitu. Kita sisihkan itu istilah, kalau kita seorang pedagang harus kaya, harus membangun jiwa entrepreneur itu ada pada jiwanya masing-masing. Kadang-kadang ya maaf ya Pak Kiai, kadang-kadang di dalam kita mengajar itu memberikan statement, ayo kita setelah kita selesai kuliah, ayo kita bekerja, ada lowongan kerja. Kalau saya tidak. Anda dari sekarang usaha dan usaha, bantu marketing saya. Alhamdulillah ada 10 orang yang mahasiswa saya itu udah berhasil melebihi dari saya. Jadi timbul jiwa entrepreneur itu bukan dengan teori. Jadi timbul dengan praktek ternyata Pak Kiai. Ada tempat yang membuat mereka itu tertarik gitu. Itu tambahan aja. Kemudian membangun jiwa entrepreneur itu benar kata Pak Kiai tadi, harus ada mubahnya, harus ada fikihnya. Itu setelah kita sudah masuk ke dalam dunia usaha. Begitu Pak Kiai, mudah-mudahan tambah banyak gitu. Terima kasih. Ya. Kadang-kadang saya ada mahasiswa kita kemarin datang ke kita nih Pak Kiai, mungkin mahasiswanya Pak Kiai, saya mau belajar usaha dari dengar dari Pak Kiai Abdurrahman, kalau nggak salah Pak Ahmad Rajali,
coba belajar sama Pak itu Tapat Lampung di sini, kemudian mereka yuk, alhamdulillah saya kasihkan nih, coba marketingkan ini barang saya. Alhamdulillah Pak Kiai timbul rasa jiwa, dia membangun jiwa entrepreneur. Jadi jual dari saya 10 juta dijual 15 juta. Jadi untuk ya, artinya praktek yang timbul dari keuntungan 5 juta itu jadi menimbulkan jiwa entrepreneur. Oh ya enak ternyata dagang gitu daripada pada kerja aja gitu. Itu yang membuat kita semangat sama mahasiswa gitu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai tanggapan. Masya Mohon maaf Allah. semuanya. Luar biasa. Pak Dokter. Pak Abdurrahman, tambahin Baik. saya sekalian. Bayang, terakhir ya Pak Dokter ya. Ya. Pak Dr. Ahmad Rojali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini senang sekali nih saya dapat ilmu yang bagus banget nih dari Pak Dr. Ahmad. Ini seumur umur saya belum pernah mendapatkan ilmu ini, namanya fikih entrepreneur. Ya, jadi memang fikih entrepreneur itu belum pernah ada orang menulis, Pak. Belum pernah ada orang menulis, dan juga jarang yang paham. Karena apa? Banyakan pengusaha itu nggak ngerti bisnis itu harus islami. Bisnis itu ya pokoknya untung dan untung. Nah, seperti apa kata para Mayuli tadi itu, bisnis itu harus dibuat, harus dimulai dari praktek. Tapi bagus Pak Ahmad Rojali, Pak Dokter, membuat sesuatu yang baru. Ini yang saya suka. Membuat sesuatu yang baru bahwa seorang Islam harus melakukan suatu bisnis dengan entrepreneur yang Islam. Dengan apa? Fikih entrepreneur. Nah, ini bagus nih. Saya usul kalau bisa Pak Dokter tulis bukunya. Kalau kurang nanti saya tambahin. Amin, insyaallah. Materinya udah bagus. Ya, itu usul fikih semua tuh. Saya cocok banget itu. Hanya memang apa yang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Mayuli itu dimasukkan bahwa etika entrepreneur itu sekarang udah nggak ada. Etika entrepreneur itu udah nggak ada. Apa yang dimaksudkan nggak ada itu adalah karena orang bisnis itu mikirnya untung, sehingga minyak bisa hilang dari pasaran, tiba-tiba muncul setelah harga ditetapkan oleh pemerintah. Kemarin kemana? Masyarakat sampai bingung cari minyak kan gitu. Padahal ada sebetulnya, tapi karena jiwa entrepreneur, mereka tidak islami, jadi mereka berpikir kita tahan dulu, jangan dijual. Begitu harga naik, baru dijual. Nah itulah Yahudi. Nah, itu harus kita lawan dengan fikih entrepreneur. Nah ini bagus nih. Kalau bisa dalam milad yang ke-39 ini muncul satu buku yang berjudul Fikih Entrepreneur. Ini Pak Dokter ini, saya suka sekali. Ini baru nih, betul-betul luar biasa. Walaupun kalau kita lihat gambarnya itu nggak berubah-ubah. Gambarnya jam 11 apa jam 10. Nah, jadi nggak berubah, itu aja yang dimasukin. Tapi bukan gambarnya, tapi ide yang dimunculkan oleh Pak Dokter ini sangat bagus sekali, bahwa seorang mukmin, seorang muslim harusnya mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi seorang persyarikatan dimulai dari seorang pedagang? Nah ini yang penting. Ketika beliau menjadi seorang pedagang, kemudian dia membentuk organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang didulukan adalah entrepreneurnya, sehingga nama organisasi Muhammadiyah namanya Persyarikatan, bukan organisasi biasa. Tapi kalau yang namanya Persyarikatan itu identik dengan kumpulan orang-orang dagang. Nah ini Pak, ini kita lupa semua nih.
ya seluruh anggota perserikatan ini lupa apa yang dimaksud dengan perserikatan. Nah, ini diungkap sama Pak Ahmad Rojali bahwa hakikat warga Muhammadiyah adalah warga perserikatan, yaitu jago dagang. Nah, ini karena dengan adanya kumpulan para pedagang, jadi Muhammadiyah bisa sampai hari ini berkembang dan menguasai bisnis 20-30% di bisnis di Indonesia. Itu Muhammadiyah yang menguasai. Terima kasih, mudah-mudahan ini barokah. Amin, Saya suka amin. sekali dengan Pak Dokter, mudah-mudahan ilmunya bertambah berkah buat saya. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Asyari atas masukannya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir acara Karisma mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Ketua atau para wakil ketua. Bu Dr. Lela. Ya, terima kasih Ustadz. Dan Bu Dr. Ya, saya mohon izin off-cam ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali, terima kasih atas perkenan mengisi materi ya, dan alhamdulillah juga nih Pak Dr. Haji Asyari juga hadir ya, meramaikan milad STMJ yang sebetulnya belum tepat tanggalnya ya, masih beberapa hari lagi, sekitar 3 hari lagi, tepatnya di hari Senin ya, tanggal 21. Terima kasih juga kepada Ustadz Abdurrahman yang sudah ikut memeriahkan ya acara milad dengan kajian-kajian al-Islam kemuhammadiyahan, yaitu ada lomba kultum ya, lomba MHQ, kemudian lomba MTQ, dan ini bisa menjadi salah satu evaluasi bagi lembaga Islam Kemuhammadiyahan ST Muhammadiyah Jakarta untuk meningkatkan kompetensi AIK khususnya untuk dosen dan karyawan. Nah, kalau mahasiswa mau skripsi saja wajib punya sertifikat kompetensi atau sertifikasi, dosen dan karyawan tentunya juga harus memiliki kompetensi Islam Kemuhammadiyahan. Kompetensi apa? Minimal dosen dan karyawan tahu cara berwudu dengan baik, sesuai tentunya dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dosen dan karyawan juga mengetahui dan bisa praktek bagaimana cara sholat wajib ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kewajiban-kewajiban ya yang seharusnya itu sudah menjadi syarat mutlak ketika masuk dalam organisasi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, ini yang mungkin terlewati ya dari pimpinan-pimpinan sebelumnya. Kita perbaiki. Kalau misalkan sebelumnya mungkin tidak hanya 1-2 yang kurang lancar membaca Al-Quran, ya bahkan mungkin yang lancarnya lebih sedikit dibandingkan yang tidak lancar, itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita ada di dalam lembaga perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu menjadi syarat mutlak ya, masuk menjadi sivitas akademika. Nah, sementara kita terlewat ya. Nah, ini jadi PR saya ya, jadi PR-nya Pak Sutar, jadi PR-nya khususnya Ustadz Abdurrahman ya, untuk kita terus meningkatkan lagi kompetensi al-Islam kemuhammadiyahan di lingkungan ST Muhammadiyah. Ya, mungkin teman-teman seringkali mengeluhkan ya, itu kan hidayah ya, tidak bisa dipaksakan. Nah, ini di Muhammadiyah. Kalau bukan di Muhammadiyah, saya mungkin tidak punya kewajiban ya. Kewajiban saya hanya sekedar balighuani walau ayah. Saya menyampaikan apa yang memang menjadi kewajiban saya tanpa harus
memaksa istilahnya ya teman-teman. Nah, ini menjadi PR khususnya pimpinannya dalam hal ini di perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya mungkin sering diskusi atau curhat dengan Ustadz Abdurrahman, dengan Ustadz Ahmadi Rojali. Aika ini udah bagus ya bikin program tahsin setiap Sabtu ba'da subuh di minggu kedua dan 3. Tapi yang hadir sedikit sekali dan itu aja ya Ustadz Ahmadi Rojali ya. Gimana sih Ustadz caranya biar kita bisa memotivasi teman-teman ya. Nah, kemarin berdasarkan hasil lomba, khususnya lomba tahfiz ya, lomba kalau MTQ memang kurang begitu banyak peminat. Lomba tahfiz ini yang ikut sedikit. Dan ketika ditanya entah grogi atau enggak, kadang nyambung ayatnya kemana-mana, ya. Bahkan surat pendek pun itu nyambungnya ke surat yang panjang. Ya, ditanya surat yang panjang, nyambungnya ke surat yang pendek. Nah ini menjadi evaluasi buat saya ya khususnya dan juga Pak Abdurrahman mungkin next program kerja Aika adalah membuat logbook untuk semua dosen dan karyawan. Dalam 1 tahun ini progresnya adalah dosen karyawan wajib menghafal juz 30. Kita 30 juz ya, juz 30 ya. Sehingga teman-teman dosen yang khususnya ikhwan ya, karyawan itu terbiasa untuk mengimami atau bahkan sholat tuh nggak cuma falak minas ya Ustadz ya, Al-Ikhlas lagi, Anas lagi, Al-Falak lagi ya, ketemunya suratnya 3 itu aja ya. Jadi perlu teman-teman tahu kalau di luar Muhammadiyah mungkin saya juga tidak harus ya kayak Bu Lela nih kayak maksa gitu ya. Ya memang kalau untuk kebaikan harus ya. Ini menjadi kewajiban saya dan saya pun memiliki pertanggungjawaban di dunia ini ya kepada orang tua kita ya, kepada PPM ya, Persyarikatan Pusat Muhammadiyah. Nah itu mungkin yang pertama ya, yang harus betul-betul kita garis bawahi ya, dan kita ketahui ya kenapa saya bisa melakukan itu. Salah ketika pimpinan mengatakan, oh si A ini nggak bisa ngaji ya, itu tanggung jawab saya ya. Jadi kalau saya bilang, wah Bu ini nggak bisa ngaji, saya yang malu ya. Jadi justru itulah tanggung jawab dan kewajiban saya. Kalau di kampus lain ketika melakukan rekrutmen dosen maupun karyawan, syarat mutlak sebelum syarat lainnya adalah bisa mengaji dengan baik dan lancar. Ya, kalau misalkan dia doktor, dia punya publikasi, dia hebat, punya berbagai prestasi, tapi dia tidak ngaji, tidak bisa ngaji, itu nggak diterima. Ya, itu nggak diterima. Dan itu umum ya kalau menjadi perbincangan kami di grup pimpinan PTMA. Nah, berikutnya terkait dengan milad ya, milad. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya Ustadz Ahmadi Rojali. Tidak semeriah tahun lalu memang tahun ini ya. Kalau tahun lalu kita mengadakan berbagai event lomba siswa-siswi ya dari SMK Sejabodetabek. Kemudian kita melakukan seminar nasional yang juga waktu itu dihadiri secara virtual oleh Pak Menteri Sandiaga Uno ya, walaupun melalui video rekaman karena beliau tidak bisa hadir. Berikutnya juga ucapan dari Bapak Gubernur Anies Baswedan ikut menyemarakan Milad TMJ ke-38 tahun lalu ya, namun insya Allah tahun ini kita memang banyak sekali kesibukan terkait dengan perubahan bentuk, kemudian kemarin juga teman-teman fokus di hibah Simlitapmas ya, kita hibah-hibah eksternal ya, kita optimalkan lagi baik itu di penelitian maupun pengabdian masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang cukup memang menyita waktu ya. Nah, ini tidak masalah karena kita punya fokus yang jauh lebih besar, namun tidak mengurangi kemeriahan ya, Gebiar Milad 39. Mungkin
kegiatan-kegiatan menyusul walaupun tidak tepat di bulan Maret ini ya, tapi tetap itu menjadi satu kegiatan yang saling terkait ya. Insya Allah seminar nasional kita yang biasanya bulan Maret kita laksanakan setelah Lebaran di bulan Mei ya. Begitu juga lomba-lomba antar SMA sekarang meningkat statusnya, bukan sejabodetabek ya Pak Sutar, tapi nasional eventnya ya. Ini juga salah satu promosi ya, salah satu promosi dari STIM Muhammadiyah Jakarta. Dan yang ketiga ya, saya terkait dengan topik entrepreneurship kali ini, saya sepakat juga apa yang disampaikan Ustadz, apa yang disampaikan oleh Pak Rama Yuli ya. Memang just do it ya Pak Rama ya, bukan just do it ya. Langsung kalau nggak banyak teori ya. Dan memang kalau istilah orang Sunda itu bakat ya, bakatku butuh ya. Bakatnya karena butuh ya. Itu setelah di PHK jadi mikir, akhirnya dapat tawaran untuk berwirausaha daripada nggak ada kegiatan, lanjut berwirausaha sendiri, ternyata jauh lebih sukses berwirausaha dibandingkan dengan pekerjaan. Nah, betul, mindset ini yang memang perlu kita terapkan ya kepada mahasiswa-mahasiswa STIM Muhammadiyah Jakarta. Saya dari dulu menentang, kalau mata kuliah kewirausahaan itu UTS UASnya isei. Kewirausahaan itu praktek ya, bikin apa? Bikin bisnis plan ya, kemudian dia eksekusi kegiatan usaha apa ya, menghasilkan produk itu mata kuliah kewirausahaan. Tidak lagi kewirausahaan itu UTS mengerjakan 30 soal pilihan ganda 2 essay itu kayaknya kurang tepat ya. Jadi ini untuk dosen-dosen entrepreneurship, dan kita juga sudah menggunakan kurikulum Kampus Merdeka dan